Apa kabar nakama kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Lagi-lagi dan lagi Luffy memperlihatkan sebuah penampilan yang sangat luar biasa kepada kita semua. Jika sebelumnya Luffy mampu mengendalikan petir untuk dia gunakan sebagai tombak, maka kali ini Luffy memberikan sebuah kejutan besar kepada Kaido. Di halaman akhir pada chapter yang lalu, Luffy mampu membesarkan tinjunya menjadi tinju raksasa, yang mana ukurannya bahkan lebih besar dari kastil Onigashima. Tinju Luffy itu pun diperlihatkan berlapis busu Soku Haki dan juga dialiri oleh haus Soku Haki tingkat tinggi. Kilatan petir-petir hitam pun keluar dari tinju Luffy itu. Ini menandakan bahwa tinju Luffy ini akan menimbulkan daya hancur yang sangat luar biasa apabila langsung menghantam tubuh Kaido. Namun, apakah kali ini tinju Luffy itu mampu menggeprek Kaido dan melemparkannya keluar dari negeri Wano? Lalu bagaimanakah nasib dari Pulau Onigashima saat ini yang sebentar lagi juga akan ikut digeprek oleh Luffy? Seperti yang sudah diinformasikan di akhir chapter yang lalu, untuk minggu ini manga One Piece tidak akan rilis dan baru akan rilis kembali pada minggu depan. Jadi buat teman-teman opener yang sudah pada penasaran untuk isi cerita di chapter berikutnya, mari semua duduk yang rapat, ketatkan celana kalian, karena seperti biasa Abang Kapten akan terencrit-encritkan sedikit bocoran dan juga prediksi untuk manga One Piece chapter 1048. Mode Sun God Nika lagi-lagi memperlihatkan kemampuan luar biasanya. Dengan tinju raksasanya, sang Dewa Nika ini akan segera menyelesaikan pertarungan panjangnya dengan sang Yonko Kaido. Situasi pertarungan mereka berdua saat ini sudah mulai sangat berbahaya. Pasalnya, serangan yang akan diencritkan Luffy kepada Kaido kali ini juga akan memberikan dampak yang sangat buruk kepada Pulau Onigashima. Malah bisa-bisa akan membuat pulau tersebut menjadi hancur lebur. Dengan situasi seperti ini, cuma ada satu cara untuk mencegah hancurnya Pulau Onigashima, yaitu dengan menggesernya menjauh dari jarak serang tinju raksasa milik Luffy. Dan orang yang mampu melakukan hal ini adalah siapa lagi kalau bukan si bocah Momono Mesum. Namun kelihatannya cerita tidak akan langsung berfokus kepada Momo. Kemungkinan awal cerita pada chapter ini akan dibuka dengan memperlihatkan perselisihan antara dua sejoli yang gagal menjalin kasih. Mereka adalah Kozuki Hiyori dan Kurozumi Orochi. Nasib Hiyori saat ini sedang dalam bahaya besar. Hiyori yang sebelumnya sudah di atas awan dan berhasil membuat Orochi terpojok, kini kondisinya sudah berbalik. Orochi yang sedang dalam mode Zoan-nya mulai mengamuk dan menyerang Hiyori. Wujud Zoan Orochi masih dipenuhi oleh api yang membakar seluruh tubuhnya. Dia menyerang Hiyori dan membuatnya ketakutan. Namun ada yang aneh pada wujud Zoan Orochi ini. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, Yamata no Orochi adalah wujud ular yang memiliki 8 kepala dan 8 ekor. Tetapi wujud Orochi yang sekarang terlihat hanya memiliki 1 kepala saja. Ini menandakan kalau nyawa yang dimiliki oleh Orochi saat ini hanya tinggal 1 saja. Dan itu akan menjadi nyawa terakhir baginya. Apabila kali ini Orochi berhasil dikalahkan lagi, maka sudah dipastikan bahwa Orochi akan menjadi penghuni tetap di kuburan. Lalu, bagaimanakah nasib dari Hiyori yang saat ini sedang berhadapan one by one dengan Orochi? Apakah Hiyori akan mati konyol dengan ikut terbakar bersama Orochi? Kelihatannya, nasib dari Hiyori ini tidak akan seburuk itu. Tentunya akan ada seseorang yang menyelamatkan Hiyori dari amukan Orochi ini. Orang tersebut tak lain adalah Denjiro. Setelah beberapa chapter berjalan, sosok Denjiro ini masih belum diperlihatkan batang hidungnya. Tak seperti teman-temannya yang lain yang sudah memperlihatkan aksi mereka masing-masing,
Salah satu orang terkuat di Akazaya ini masih belum memperlihatkan kemampuan terhebatnya pada perang kali ini. Disinilah kesempatan Denjiro untuk muncul dengan tampan dan menunjukkan kemampuannya untuk menyelamatkan sang putri Hiyori. Hanya dengan sekali tebasan pedangnya saja, Denjiro pasti akan langsung memenggal kepala Orochi dan langsung mengantarkannya menjadi penghuni tetap di neraka. Kemudian, cerita akan kembali memperlihatkan kondisi pulau Onigashima. Di sana ada Momonosuke yang masih komat kamit baca doa agar dia dapat menciptakan awan api besar yang cukup untuk menggeser pulau Onigashima menjauhi tinju raksasa milik Luffy. Mulai dari doa makan, doa tidur, bahkan sampai dengan doa mau malam Jumatan, Momo masih belum juga berhasil menciptakan awan api tersebut. Waktu terus berjalan dan tak lama lagi Luffy akan menghantamkan tinju raksasanya ke arah Kaido dan juga pulau Onigashima. Tinju raksasa Luffy yang dilapisi oleh Hosoku Haki tingkat tinggi itu pun sudah bersiap menggeprek Kaido. Kaido yang dalam mode naganya mencoba bergerak menjauh dari area serangan Luffy. Namun Kaido tidak bisa bergerak kemana-mana karena lengan Luffy yang masih mencengkram kuat bagian tubuh milik Kaido. Hal ini mungkin sudah direncanakan matang-matang oleh Luffy sebelumnya agar Kaido tidak dapat menghindar dari tinju raksasanya. Di sisi lain, Kaido sudah jelas tidak akan pasrah begitu saja menerima bogem mentah sebesar itu. Kaido sepertinya akan melakukan sebuah tindakan untuk menahan tinju yang bahkan lebih besar dari wujud naganya. Kemungkinan Kaido akan memanfaatkan tubuh naganya. Dia akan melingkarkan ekornya dan membentuknya seperti per atau pegas untuk melontarkan kembali tinju raksasa milik Luffy. Kaido juga akan melapisi ekornya itu dengan Hosoku Haki tingkat tinggi. Kemudian terjadilah bentrokan yang sangat hebat di langit Onigashima. Efek benturan Hosoku Haki mereka berdua menimbulkan guncangan yang sangat kuat ke seluruh pulau. Semua orang yang ada dalam kastil juga ikut merasakan guncangan yang sangat kuat itu. Di sisi lain, Momo pun menjadi semakin panik. Dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Momo pun berteriak dan meminta maaf kepada Luffy karena dia masih tidak berguna dalam perang kali ini. Namun, Luffy malah membentak Momo dan berkata, "Diamlah Momo, lakukan saja apa yang kukatakan." Momo pun terkejut mendengar perkataan Luffy tadi. Kemudian dia pun kembali mencoba membuat awan api. Lalu secara tiba-tiba awan api milik Momo pun muncul dan menyelimuti seluruh pulau Onigashima. Yamato yang melihat itu pun juga terlihat kaget dan bersorak gembira kepada Momo. Luffy pun terlihat tersenyum dan berkata, "Kau memang hebat, Momo." Lalu pada akhir halaman di chapter 1048 kali ini akan ada sebuah halaman ganda yang sangat luar biasa, yang mana memperlihatkan Luffy dan Kaido yang saling membenturkan serangan mereka. Kilatan petir hitam pun keluar dari bentrokan mereka berdua. Lalu Luffy pun berteriak, "Ini akan berakhir, Kaido. Gomu Gomu no Gigan Torgan." Dan teknik gila dari Luffy tadi menjadi penutup untuk entrit-entritan bocoran dan juga prediksi untuk Manga One Piece chapter 1048 yang akan rilis pada minggu mendatang. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.